Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Duner Aini dan rekan saya Aisyah Azhara akan menjelaskan tentang konsep dasar apresiasi prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Azhara. Di sini saya akan membahas materi terkait tentang apresiasi prosa. Yang pertama yaitu ada pengertian prosa. Kata prosa berasal dari bahasa Inggris yakni prose yang berarti terus terang. Prose merupakan sebuah karya sastra berbentuk teks atau tulisan berisi cerita tentang fenomena kehidupan manusia. Maka dari itu, prosa juga disebut sebagai teks narasi. Berdasarkan isinya, prosa dibagi menjadi dua, yakni prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi berasal dari hasil rekaan atau imajinasi pengarang berdasarkan peristiwa kenyataan atau hanya terjadi dalam dunia khayalan tentang kehidupan yang kompleks dan beragam. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur prosa. Dalam prosa terdapat beberapa unsur pembangun seperti ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur ini dapat kita temui secara langsung saat membaca prosa. Adapun yang termasuk dalam unsur intrinsik, yang pertama ada tema, merupakan sebuah gagasan pokok yang mendasari sebuah karya sastra. Sebuah tema dalam prosa tidak mudah ditemukan. Kita perlu membaca dengan teliti dan kritis. Jenis tema ada dua, yaitu ada tema tersurat dan tema tersirat. Tema tersurat yaitu tema yang sudah tercantum dalam judul prosa, seperti novel Ketika Cinta Bertasbih atau novel Salah Pilih. Sedangkan tema tersirat merupakan tema yang tidak secara langsung tercantum dalam judul, seperti novel Laskar Pelangi atau novel Para Priai. Selanjutnya yaitu ada amanat, merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui sebuah karya prosa. Amanat dapat ditemukan secara tersirat maupun tersurat. Selanjutnya yaitu ada alur dan plot. Alur merupakan sebuah rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Pergerakan alur dapat ditemukan berdasarkan urutan waktu kejadian, digolongkan menjadi ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur maju merupakan jalan cerita yang dirangkai mulai dari awal peristiwa sampai akhir. Kemudian ada alur mundur, merupakan jalan cerita yang dirangkai mulai dari peristiwa akhir hingga ke peristiwa awal, atau bisa disebut dengan cerita yang bergerak mundur atau flashback. Selanjutnya ada alur gabungan, merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Biasanya mulai dari menceritakan peristiwa di bagian tengah, kemudian kembali ke bagian awal, dan kembali melanjutkan cerita ke bagian akhir cerita. Selanjutnya yaitu ada latar. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat merupakan latar yang berkaitan dengan lokasi kejadian terjadinya peristiwa yang sedang diceritakan. Misalnya, di sekolah, di rumah, di perpustakaan, di desa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu merupakan latar yang berhubungan dengan waktu kejadian peristiwa yang sedang diceritakan. Misalnya, di pagi hari, di siang hari, di zaman dahulu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah latar suasana, merupakan latar yang berhubungan dengan suasana yang terjadi pada cerita. Misalnya, suasana gembira, duka, khawatir, cemas, sedih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tokoh, merupakan pelaku yang ada dalam karya sastra. Tokoh dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan perannya, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis. Dapat kita ketahui bahwa tokoh protagonis merupakan tokoh yang baik hati dan positif, tokoh yang selalu menyita empati dan perhatian pembaca. Selanjutnya ada tokoh antagonis, merupakan tokoh yang memiliki perilaku buruk dan negatif. Biasanya selalu menimbulkan konflik dalam cerita. Lain halnya dengan tokoh tritagonis, merupakan tokoh sebagai penengah, yaitu menggambarkan watak tokoh yang bijak dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu ada watak. Watak merupakan karakter yang dimiliki tokoh dalam sebuah karya sastra. Ada tiga cara pengarang dalam menampilkan watak dalam sebuah karya sastra, yaitu ada dimensi fisiologis, merupakan watak tokoh yang digambarkan melalui ciri fisik
tokoh seperti ciri tubuh, jenis kelamin, warna kulit, raut wajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dimensi psikologis, merupakan watak tokoh yang digambarkan melalui keadaan psikis seperti keadaan emosi, moral, kesukaan, kegemaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dimensi sosiologis, merupakan watak tokoh yang digambarkan melalui hubungan sosial antar tokoh, seperti agama, pekerjaan, jabatan, kelas sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan gaya yang digunakan pengarang dalam menyampaikan idenya. Berfungsi untuk menghasilkan ketepatan diksi dalam menyampaikan maksud yang dituju, serta mencapai nilai keindahan dalam karya sastra. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang berposisi dalam cerita yang dibuatnya. Ada 4 jenis sudut pandang, yakni ada sudut pandang pengarang sebagai tokoh utama, sudut pandang pengarang sebagai tokoh sampingan, sudut pandang pengarang sebagai tokoh pengamat atau orang ketiga. Selanjutnya yaitu sudut pandang pengarang sebagai tokoh pemain dan narator. Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra dari luar. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik yaitu ada faktor sosial, yaitu keadaan masyarakat saat menulis karya sastra seperti kondisi ekonomi dan politiknya. Selanjutnya ada faktor keagamaan. Itu faktor agama yang mempengaruhi karya sastra yang sedang dibuat. Selanjutnya yaitu ada faktor budaya, yaitu faktor yang melatar belakangi sebuah karya sastra. Kemudian ada faktor latar belakang pengarang, yaitu faktor yang dilihat dari biografi pengarang, aliran sastra, serta psikologinya. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam prosa, yaitu nilai-nilai seperti nilai religius, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Yang selanjutnya yaitu genre prosa fiksi. Secara umum, prosa dikelompokkan menjadi prosa lama dan prosa baru. Yang pertama yaitu prosa lama. Prosa lama adalah karya sastra yang berbentuk cerita atau narasi, berbeda dengan pantun, gurindam, dan sebagainya. Disebut prosa lama karena produk sastra ini selalu bersifat anonim atau tanpa nama penulis, sangat statis, dan selalu dianggap milik bersama. Macam-macam prosa lama, yang pertama yaitu ada dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang, di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Kemudian ada fabel. Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Contohnya cerita Si Kancil. Kemudian ada hikayat. Hikayat adalah cerita, baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk penghibur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contohnya yaitu hikayat Hang Tuah. Kemudian ada legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, asal mula Tangkuban Perahu. Kemudian ada mite. Mite adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai orang banyak, bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal gaib. Contohnya yaitu cerita Nyi Roro Kidul. Kemudian ada cerita Penggeli Hati. Cerita ini diistilahkan dengan cerita Noodlehead karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Cerita ini mengandung unsur komedi, omong kosong, kemustahilan, kedunguan, tetapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Contohnya yaitu cerita Si Kabayan. Yang kedua yaitu prosa modern. Prosa modern adalah karya sastra yang berbentuk cerita atau narasi sama dengan prosa lama. Disebut prosa modern atau prosa baru karena produk sastra ini tidak lagi bersifat anonim atau tanpa nama penulis.
Penulis prosa baru sudah sangat sadar akan hak-hak individualnya dan karena itu merasa memiliki wewenang untuk mencantumkan namanya pada karya prosa yang mereka tulis. Contoh dari prosa modern yang pertama yaitu cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek ini adalah cerita berbentuk prosa yang durasinya pendek. Kemudian ada novelet, yaitu cerita yang panjangnya lebih panjang dari cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Kemudian ada novel atau roman, yaitu cerita berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks, dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. Kemudian ada cerita anak. Cerita anak yaitu cerita yang mencangkup rentang umur pembaca yang beragam, mulai dari rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun. Bahkan ada yang 13 dan 14 tahun. Kemudian yaitu ada novel remaja atau ciklik dan teen lit, yaitu novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Selanjutnya yaitu apresiasi prosa anak. Apresiasi prosa adalah suatu kegiatan mengakrabi karya sastra berupa prosa untuk mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap karya itu, hingga diperoleh kekayaan wawasan dan pengetahuan, kepekaan pikir, dan rasa terhadap berbagai segi kehidupan. Sehingga kegiatan tersebut akhirnya timbul kecintaan dan penghargaan terhadap cipta karya sastra prosa. Apresiasi prosa ini juga dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan analitis. Pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas maupun bentuk totalitas makna. Langkah-langkah dalam pendekatan analitis ini yaitu yang pertama, membaca prosa yang akan dianalisis secara berulang, kemudian menetapkan butir masalah yang akan dianalisis, kemudian menganalisis prosa sesuai dengan masalah, kemudian menyusun konsep hasil analisis, dan menyimpulkan hasil analisis. Penerapan pendekatan analitis pada prosa dapat dilihat pada cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam pada slide. Analisisnya yang pertama yaitu dari segi tema. Tema dari cerpen tersebut yaitu persahabatan. Kemudian alurnya, alur maju. Kemudian untuk latar tempatnya di rumah Dian, latar waktu pada siang hari, latar suasana yaitu tegang. Kemudian tokohnya ada Dian, Lisa, Tias, dan Bibi pembantu rumah tangga. Kemudian wataknya yaitu Dian berwatak protagonis, Tias berwatak antagonis, dan Lisa berwatak tritagonis atau netral. Kemudian sudut pandangnya yang digunakan yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kemudian amanatnya yaitu dalam menjalin pertemanan kita harus bersikap baik ketika berada bersama teman dan tidak menjelek-jelekkan teman ketika tidak berada bersama mereka. Yang selanjutnya yaitu pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan, maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosof, maupun agamis, sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Nah, didaktis ini bersifat mendidik. Mendidik adalah suatu kegiatan yang memberi tuntunan mengenai tingkah laku, kesopanan, dan kecerdasan dalam berpikir. Kemudian langkah-langkah dalam pendekatan didaktis dalam prosa, yaitu yang pertama, memahami satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu
prosa. Satuan pokok pikiran itu disarikan dari paparan gagasan pengarang, baik berupa tuntunan ekspresif, komentar, dialog, maupun deskripsi peristiwa dari pengarang. Kemudian, sebagai pembimbing kegiatan berpikir, dalam pendekatan didaktis, pembaca dapat berangkat dari pola berpikir. Misalnya, Malin Kundang akhirnya mati karena durhaka kepada ibunya. Maka dalam hidupnya pun, manusia harus bersifat baik kepada orang tua. Nah, itu jadi contoh dari pendekatan didaktis. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan sosiopsikologis. Pendekatan sosiopsikologis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan ataupun zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Contoh dari penerapan pendekatan sosiopsikologis ini yaitu misalnya kita membaca puisi karya Khairil berjudul Diponegoro. Jika dalam pendekatan historis, kita dapat membahasnya lewat pembahasan tentang biografi pengarang. Peristiwa kesejarahan yang terjadi pada masa itu, serta telaah tentang bagaimana perkembangan ataupun hubungan antara puisi Diponegoro itu dengan puisi-puisi Khairil sebelumnya, maupun dengan perkembangan karya sastra pada umumnya. Maka dalam pendekatan sosiopsikologis, apresiator ini berusaha memahami bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, bagaimana sikap pengarang terhadap lingkungannya, serta bagaimana hubungan antara cipta sastra itu dengan zamannya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.